Halo, saya Rahayu Herawati, NIM 2009200 dari kelas 1A Psikologi, ingin memberi penjelasan tentang isi dari buku Psych and the Art, terutama dalam chapter 6, yaitu mengenai Psych, Imagination, and Art. Selamat menonton! Apa keterkaitan antara jiwa, imajinasi, dan seni? Orang biasa mengandaikan semacam koneksi. Dia menganggap seni sebagai ekspresi kreativitas, di mana kreativitas tersebut diinformasikan oleh jiwa dan dipelihara oleh imajinasi. Bagi Jung juga, jiwa, imajinasi, dan seni itu terhubung. Namun, jiwa, imajinasi, dan seni hampir tidak memainkan peran dalam kritik seni kontemporer. Juga tidak dibahas dalam teks pameran, katalog, majalah artikel, buku tentang kritik seni, atau pendidikan seni di perguruan tinggi. Kritik seni mainstream saat ini berhasil mengecualikan diskusi tentang jiwa dan imajinasi dalam kaitannya dengan seni. Kritik ini beroperasi dengan dua strategi, dengan mengandaikan karakter seni dari sebuah objek tanpa penjelasan lebih lanjut, lalu objek seni kemudian dibahas di dalam wacana mapan lainnya. Pendekatan lain untuk mengidentifikasi sebuah objek seni memberikan jawaban terhadap masalah mendefinisikan seni. Ini berasal dari teori seni konseptual pada akhir 1960-an yang mengatakan sesuatu adalah sebuah karya seni jika memenuhi 3 kriteria. Pertama, itu harus membuat penonton bertanya, apakah ini seni? Kedua, seniman harus menyatakan itu sebagai sebuah karya seni. Lalu ketiga, itu harus ditampilkan dalam sebuah ruang seni. Pendekatan mainstream mensupport kebutuhan sosial dan politik untuk inklusivitas dalam lingkup seni. Batasan antara seni rendah dan seni tinggi, antara tradisional dan media baru, dan sebagainya dapat dipecah. Namun, apa yang tampaknya inklusif menunjukkan dirinya dikecualikan. Setiap perdebatan substansif tentang apa yang merupakan seni dicegah. Diskusi rasional tentang apakah sesuatu itu seni juga tidak didukung. Ini memengaruhi posisi para kurator dan kritikus seni. Tantangan apapun terhadap pilihan kritikus atau kurator melegitimasi pilihan mereka karena penyelidikan terhadap koleksi karya seni mereka secara bersamaan memenuhi syarat karya yang dimaksud sebagai sebuah karya seni. Sebagai hasilnya, tidak ada ruang publik bagi penonton untuk mengambil keputusan sendiri terkait suatu konteks seni itu adalah seni atau bukan. Masalahnya meluas ke penilaian tentang seni, yaitu pertanyaan seni baik dan buruk. Siapapun yang mengklaim sesuatu adalah seni yang buruk tidak dapat menemukan forum di mana debat sejenis ini diizinkan. Hanya ada seni tanpa ruang untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Tapi, jika tidak ada forum untuk membahas kualitas seni, apakah penonton tidak frustrasi? Fakta bahwa pendekatan ini menutup perdebatan tentang apakah sesuatu itu seni menjadi pendekatan mainstream menarik bagi publik dan para ahli. Estetika menawarkan alternatif untuk pendekatan mainstream saat ini yang memang terlibat dengan seni sebagai seni dan berusaha untuk mengidentifikasi apa yang terjadi ketika kita bertemu seni. Kontribusi signifikan terhadap estetika disediakan oleh seorang filsuf asal Jerman bernama Immanuel Kant. Ia menjelaskan lebih detail untuk membedakan respon estetika dari respon perasaan lain yang dimiliki manusia dan berusaha untuk menunjukkan bahwa perasaan ini unik karena terhubung dengan akal. Ia menjelaskan pula secara rinci bagaimana penilaian estetika berbeda dari penilaian pengetahuan rasional. Penjelasan Kant mengenai penilaian estetika sulit dipahami bagi kita karena kita telah terbiasa untuk berpikir bahwa sebuah statement bisa berupa statement pengetahuan objektif yang bisa dibuktikan secara ilmiah atau sederhananya adalah sebuah urusan atau masalah privasi. Namun, bagi Kant, penilaian estetika berdasar pada alasan dan ini memberi kita hak untuk menuntut persetujuan semua orang, tapi tanpa persetujuan pun, kita memiliki kekuatan untuk memaksa persetujuan itu sebagai bukti. Kritik seni yang mengambil pemikiran ini secara serius akan memungkinkan terjadinya debat publik terkait seni. Kant berpikir seni tidak bisa didefinisikan. Ia menyimpulkan bahwa pernyataan ini adalah seni bersumber dari perasaan kesenangan yang diperoleh dari interaksi kemampuan rasional akan imajinasi dan pemahaman.
Istilah imajinasi bagi Kant adalah istilah teknis, tidak setara dengan penggunaan umum yang mengacu pada kreativitas, visualisasi, dan fantasi. Ia menggunakan istilah itu secara eksklusif dalam kaitannya dengan persepsi indera. Ia menunjukkan bahwa setiap orang mampu bersikap rasional walaupun dipicu oleh objek yang berbeda. Beberapa ahli teori seni kontemporer berusaha untuk memperkenalkan kembali estetika ke dalam debat seni saat ini. Respon estetika terhadap karya seni tentu harus diakui dan terintegrasi dalam diskusi. Michael Tucker dalam Dreaming with Open Eyes sangat kritis terhadap kritik seni mainstream. Dia mempersembahkan karya-karya yang menggerakkannya secara estetik yang ia anggap sebagai seni. Ia memperkenalkan kembali jiwa dan imajinasi sebagai kunci utama dalam pengujiannya terhadap seni sebagai seni. Pengalaman estetika sangat menyentuh kita, melibatkan jiwa, pikiran, dan tubuh. Jika kita menempatkan perasaan estetika ke tempat semestinya, kita bisa terlibat dengan seni sebagai sesuatu yang memungkinkan kita untuk menemukan jalan kembali menuju mata air kehidupan yang terdalam.